Halo Sobat Invest, semuanya apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kali ini berjumpa lagi ya dalam kelas pasti ya untuk memberikan insight-insight atau edukasi-edukasi dengan tema yang menarik tentunya ya. Nah, tentu di kesempatan kali ini saya Andrian dari tim Retail Research CGS International Sekuritas Indonesia ya akan menjadi pemateri ya, dan tentunya topik yang dibawakan mungkin sifatnya lebih ke basic tapi terseru ya teman-teman, terkait dengan investasi saham ya. Jadi saya akan coba mengenalkan ya terkait dengan investasi saham, detail-detail apa saja yang mungkin banyak terlewat oleh teman-teman seputar investasi, dan kita akan coba bahas di sini nantinya. Silakan kalau ada pertanyaan ya nanti boleh disampaikan melalui kolom komentar ya, atau kolom chat boleh ya teman-teman ya. Oke, aku mau full screen dulu sebentar. Ya, oke. Jadi judulnya hari ini ya, bagaimana Gen Z bisa bekerja cerdas bukan keras, yaitu lewat investasi saham. Loh, bagaimana bekerja tapi kok lewat investasi? Kira-kira seperti apa gambarannya? Hari ini saya akan coba terangkan ke teman-teman semuanya ya. Nah, tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Pasti dari teman-teman semua yang nonton ya, yang hadir semua di sini, termasuk saya sendiri ya, kalau ditanya punya mimpi, pasti punya gitu ya. Dan mimpinya pasti berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sedang merencanakan pendidikan untuk S2, S3-nya, atau pendidikan lebih ke jenjang yang lebih tinggi, atau mungkin juga ada yang sudah planning ingin nanti dalam beberapa tahun yang akan datang ya ingin keliling Eropa misalnya, atau sudah punya planning dalam beberapa tahun mendatang ingin punya rumah gitu ya. Itu adalah impian yang memang seringkali ingin diwujudkan oleh setiap manusia, dan itu wajar-wajar saja teman-teman. Punya mimpi itu wajar, itu normal ya. Dan yang jadi pertanyaan kadang bukan lagi apa mimpi kamu gitu, tapi yang ditanyakan adalah seberapa besar, sudah seberapa jauh apa usaha kamu untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut gitu ya. Karena lagi-lagi kalau kita tidak mengupayakannya ya mimpi itu hanya sekedar angan-angan aja, hanya sekedar mimpi aja gitu ya. Berhenti sampai di situ, tidak ada keinginan untuk mewujudkannya gitu kan. Tapi ketika kita ingin coba mengupayakannya, kita ingin mewujudkannya, kita akan berurusan dengan yang namanya uang gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan berhubungan banyak dengan uang teman-teman di sini ya. So kita akan bahas apa sih korelasi dengan uang nantinya gitu ya. Itu dengan investasi pastinya. Saya mengutip satu quotes keren dari Opa Warren Buffett teman-teman ya. Ini salah satu tokoh yang sudah sangat-sangat terkenal gitu ya. Kalau kita ngomong investasi saham ya pasti banyak mention ke beliau juga nih ya. So, Opa Warren ini berkata, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die, gitu ya. Jadi, investasi saham itu seolah-olah menjadi salah satu cara uang bekerja buat kita. Selama ini kita kan mungkin kesannya bekerja untuk uang ya. Ini kita akan coba mengupayakan gimana cara uang ini bekerja untuk kita. Jadi ini bekerja cerdas gitu ya. Nggak cuma soal bekerja keras ya, tapi juga bekerja cerdas ya. Uang yang udah kita kumpulkan hasil kerja keras, kita akan coba buat mereka bekerja untuk kita, teman-teman. Nah, untuk mendefinisikan hal tersebut ya, yang mana nanti pada akhirnya sebagai tools untuk mewujudkan mimpi, ya itu kita bisa bilang sebagai investasi, teman-teman. Di mana investasi ini adalah sebuah activity di mana kita akan menempatkan sebagian dana kita, ya, dana uang yang berasal dari income kita setiap hari ya kita bekerja, lalu kita dapat gaji bulanan misalnya untuk para pegawai gitu ya, untuk para pekerja karyawan ya, atau mungkin para pengusaha yang mungkin income-nya harian atau mingguan. Itu intinya dari income kita itu nanti kita akan sisihkan sebagian ke satu instrumen yang diharapkan dari instrumen tersebut kita bisa mendapatkan imbal hasil di masa yang akan datang, seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi uang itu nggak nganggur, uang itu nggak diem aja ya, tapi hopefully nanti uang itu akan bertambah ya, angkanya nominalnya di masa yang akan datang teman-teman ya. Jadi kenapa ya itu dibilang investasi sebagai cara untuk membuat uang bekerja buat kita gitu ya. Jadi
harapannya dari mimpi-mimpi yang dulu kita bentuk, udah kita coba bayangkan, itu bisa terwujud lebih cepat lagi secara timeline waktunya. Gitu akan lebih efisien dari segi waktu, teman-teman. Karena kita bicara soal persiapan dananya, persiapan uangnya, ya. Tapi memang yang akan menjadi cukup tricky di sini adalah kita harus pandai-pandai memilih instrumen investasi apa yang nanti akan menjadi kendaraan kita, ya, teman-teman. Jadi kenapa saya pakai analogi kendaraan, ya, karena kalau kita ngomong kendaraan, let's say misalnya mobil gitu ya, itu nggak punya spesifikasi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang punya tenaga torsi sekian gitu ya, kecepatannya sekian gitu ya. Nah, tentu nanti banyak sekali instrumen-instrumen yang punya berbagai spesifikasi detail ya, untuk membantu mewujudkan impian kita gitu ya. Jadi kita harus memilih kira-kira mana yang tepatnya seperti apa, teman-teman, gitu ya. Intinya sekali lagi, investasi kita punya dana, kita sisihkan ke instrumen dan diharapkan nanti akan punya imbal hasil daripada kita hanya simpan begitu aja di celengan mungkin atau di tabungan gitu ya. Ya, yang dimana akan sangat sulit untuk kita mengharapkan yang namanya imbal hasil. Oke, so why we should investing? Yang pertama, jelas ini akan membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan. Tadi ngomongin soal mimpi, ngomongin soal cita-cita, teman-teman. Yang kedua, itu memiliki cadangan finansial. Dengan kita berinvestasi, kita tentu punya yang namanya backup finansial ya untuk masa tua juga pastinya. Aset kita akan bertambah. Yang nggak kalah penting terakhir adalah coba untuk melawan yang namanya inflasi, ya. Inflasi tahu ya teman-teman ya, kalau ngomong investasi pasti ada kaitannya sama inflasi juga ya. Inflasi ini adalah suatu fenomena di mana harga-harga barang atau jasa ya, semakin tahun bertambah ya, itu akan mengalami kenaikan, teman-teman. Ya, let's say misalnya harga mie instan yang masih dijual di minimarket ya atau mungkin di warung-warung itu mentahnya aja mungkin satu pisah 2.000 3.000, tapi mungkin nanti di 5 tahun 10 tahun akan datang per piece-nya itu mungkin dihargai 5.000 atau 8.000 atau mungkin 10.000 per piece-nya aja gitu ya, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Dan nanti akan tentunya akan berubah juga nanti harga matangnya di warkop ya. Kalau zaman sekarang di kafe di warkop harga semangkuk mie instan matang aja itu mungkin paling murah jadi 12 15 ribu gitu. Atau bahkan untuk warkop kekinian mungkin udah mencapai 25.000. Jadi ini kebayang kalau misalnya harga mentahnya udah makin naik, nanti ke depannya juga harga-harga menu matangnya juga pasti akan mengalami peningkatan gitu loh. Intinya itu perumpamaan sederhananya aja ya, walaupun memang banyak faktor yang mempengaruhinya, teman-teman. Tapi fenomena kenaikan harga barang jasa ini mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi kemungkinan besar. Dan kita itu harus punya persiapan untuk menghadapi hal tersebut. Ya, bagaimana ceritanya kalau misalnya inflasi itu datang, harga-harga semua makin naik, tapi ternyata kemampuan keuangan kita di situ-situ aja gitu. Kita nggak prepare, yang ada malah kita yang cukup terbebani nantinya karena kenaikan harga-harga yang tidak terkendali, teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, ini juga merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan. Jadi kalau kita bicara ilmu perencanaan keuangan, itu ada yang namanya piramida perencanaan keuangan. Ini bentuknya seperti piramid gitu ya. Tapi makanya dibilang piramida perencanaan keuangan. Investasi adalah bagian dari itu, gitu ya. Di mana setiap orang yang melakukan perencanaan keuangan dan coba menerapkan step by stepnya, tentu goalsnya satu, apa? Financial freedom, teman-teman. Yang bisa diharapkan agar masa tua kita lebih tenang, lebih enjoy, kita punya kestabilan finansial gitu ya, nggak terbebani, teman-teman. Investasi adalah bagian dari itu. Sebelum mungkin diawali oleh bagaimana mengatur cash flow yang baik, punya risk management yang proper gitu. Nanti tingkat lanjut dari investasi kita punya prepare terkait dana pensiun dan juga estate planning itu ya, atau waris itu ya, yang lebih advance ya, teman-teman. Tapi sampai di sini mungkin yang perlu kita coba rapiin dulu ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin baru ngeh, baru notice ada yang namanya perencanaan keuangan, coba diatur dari mulai cash flow-nya ya, bagaimana pengeluarannya, pemasukannya ya, lalu coba dilengkapi juga risk manajemennya ya, untuk menghadapi risiko-risiko yang akan datang, dan kita mulai belajar namanya investasi untuk mengelola income kita tadi, teman-teman, biar nggak habis hanya untuk konsumtif saja gitu loh, karena itu tadi kita bicara masa depan, kita bicara mimpi,
dan mimpi itu butuh persiapan, bukan hanya diucapkan saja, teman-teman. Nah, seringkali ada yang bertanya sama saya, Mas, invest sama nabung itu bedanya apa? Bukannya sama-sama kita naruh duit ya atau menyisihkan uang ya? Betul, secara tahapan pertamanya kita memang menyisihkan uang, kita menyisihkan dana gitu ya, kita sisihkan sedikit dari sebagian income kita misalnya ya, berbulan misalnya ya, kita dapat income sebulan 5 juta, ya kita sisihkan misalnya 1 juta sampai 2 juta untuk investasi gitu teman. Kita namanya menyisihkan ya. Nah, namanya menyisihkan ini itu di awal ya, usahakan jangan di akhir teman-teman ya. Jadi usahakan di awal sebagai bentuk komitmen kita untuk persiapan di masa depan nanti teman-teman. Nah, yang menjadi garis besar perbedaan antara invest dan menabung itu kita bicara dengan imbal hasil ya teman-teman. Dimana kalau investasi, tentu ekspektasi kita dari awal adalah mendapatkan imbal hasil gitu ya, sehingga uang kita bertumbuh. Nah kalau kita menabung, ya kita emang menyisihkan uang, tapi mungkin lebih ke saving ya, dan uang cenderung tidak bertumbuh atau malah berkurang. Berkurang kenapa kita pakai gitu ya, kita pakai buat belanja, buat buat kemudian sehari-hari kita gitu ya. Dan belum lagi nanti ada potongan admin gitu ya, itu akan membuat tabungan kita berkurang dan yang nggak kalah penting juga ada yang nama inflasi teman-teman. Tadi kalau kita melakukan investasi kita bisa mengimbangi ya atau bahkan mengalahkan nama inflasi. Tapi kalau kita hanya menabung saja rasanya cukup sulit teman-teman untuk menghadapi inflasi dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi memang serupa tapi nggak sepenuhnya itu sama teman-teman antara investasi dan juga menabung. Nah, kalau ngomong investasi, pertanyaan selanjutnya adalah invest di mana kan gitu ya. Banyak sekali memang tapi dengan saat ini pihak-pihak yang sekarang seringkali ngomongnya atau menawarkan langsung ya untuk mulai berinvestasi ya. Ada bahkan yang jahatnya itu mengarahkan investasi bodong ya ke suatu hal yang nggak jelas ya nanti uangnya dibawa kabur kemana dan si orang ini yang menjadi korban yaitu akan merugi banyak gitu loh. Nah, jadi saya kenalkan ke teman-teman semuanya yang mau berinvestasi, sebenarnya udah ada satu wahana atau satu tempat ya, di mana ini sudah jelas secara undang-undangnya atau regulasinya ya, diawasi langsung oleh Otoritas Keuangan gitu ya, itu adalah pasar modal Indonesia, teman-teman ya. Di pasar modal Indonesia nanti kurang lebihnya itu akan ada banyak atau ada beberapa produk-produk investasi yang bisa teman-teman pilih, seperti misalnya saham, reksadana, obligasi, ETF gitu ya, dan lain-lain teman-teman. Nah, kalau kita ngomong investasi pasar modal, saham gitu, misalnya kurang lebihnya itu kurang lebih seperti nanti tempat di mana akan ada banyak perusahaan-perusahaan dipertemukan oleh para calon investor. Kita misalnya calon investor nih, perusahaan-perusahaan ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan untuk ekspansi usahanya, sedangkan kita adalah pihak-pihak yang memang membutuhkan suatu instrumen gitu ya atau di sini membutuhkan pendanaan gitu ya teman-teman ya. Ini sore ini ada sedikit tipu ya dalam tulisannya, tapi ini investornya sebagai pihak yang membutuhkan wahana untuk investasi gitu ya. Mereka mencari perusahaan-perusahaan prospek ya, perusahaan-perusahaan yang punya peluang untuk bisa mengenerate income di masa yang akan datang teman-teman ya. Jadi nanti akan saling memberi keuntungan keduanya ya, perusahaan bisa mendapatkan dana untuk ekspansi sedangkan investor akan mendapatkan sebagian besar keuntungan dari perusahaan tersebut gitu loh ketika perusahaannya itu sukses dari ekspansinya. Oke, jadi sekali lagi gak usah bingung, gak usah mikir kemana-mana kalau investasi. Kita ada yang namanya pasar modal, sudah jelas undang-undangnya, legalnya udah dijamin, strukturnya jelas, dan tentunya pasti diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan, teman-teman. Nah, spesifik ngomongin saham gitu ya, karena kan tadi ada banyak banget tuh instrumen-instrumennya. Kalau saya bahas semuanya, takut waktunya nggak cukup ya, teman-teman ya. Jadi terbatas, jadi kita ngomongin sahamnya secara singkatnya. Saham itu intinya bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. So, ketika kita beli saham, ya kita menjadi bagian dari sebuah perusahaan. Ya, berapapun shares yang teman-teman punya ya, dalam kita membeli saham itu satuannya adalah lot, teman-teman. Kita beli satu lot, dua lot itu tetap menjadi atau punya hak ya untuk bisa datang ke RUPS ya, rapat memegang saham, teman-teman. Jadi kita jadi bagian sebuah perusahaan ya. Dengan kita berinvestasi di saham suatu perusahaan, artinya kita udah percaya ya akan prospek perusahaan tersebut, teman-teman, sehingga kita berhak untuk
mengharapkan yang namanya imbal hasil yang optimal di kemudian hari ya. Oleh karena itu, kalau tadi kita ngomongin prospek, kita sudah yakin pada prospek perusahaan tersebut, tentu diawali dengan yang namanya analisis untuk mencari perusahaan-perusahaan yang proper, perusahaan-perusahaan yang punya prospek yang cerah tentunya ya. Kita nggak mau dong investasi atau menyisihkan sebagian besar dana kita, tapi ke perusahaan yang merugi. Justru itu akan menjadi bumerang buat kita ya. Alih-alih kita bisa dapat keuntungan, ya tentu kita malah bisa kecipratan kerugian juga di masa yang datang kalau kita salah memilih perusahaan, teman-teman ya. Oke, oleh karena itu penting yang namanya kita melakukan analisis, teman-teman ya. Kenapa saham menjadi pilihan? Yang pertama sudah jelas saya tekankan lagi berulang-ulang, ini resmi, regulasinya ada. Ya, ketat dan diawasi langsung otoritas jasa keuangan, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ini adalah investasi bodong ya. Celakanya investasi bodong ini karena mungkin masih kurang ya edukasinya masih belum gitu mungkin maksimal mencapai ke berbagai lapisan masyarakat sehingga masih banyak orang-orang atau masyarakat yang seringkali terjebak dengan investasi bodong ya. Padahal untuk bisa tahu investasi bodong itu atau enggak itu bisa dicek secara legalitasnya ya regulasinya. Sedangkan pasar modal itu sudah jelas ada undang-undangnya ada teman-teman ya. Secara akses itu mudah banget. Zaman sekarang nggak apa-apa via handphone ya. Kita bangun tidur aja mau tidur bangun tidur udah buka HP gitu ya. Dan zaman sekarang pun ketika kita mau pesan kendaraan, pesan makan juga via handphone ya. Begitupun dengan kita ingin membeli saham, kita ingin berinvestasi nantinya itu bisa diakses hanya via smartphone saja, teman-teman. Kemudian yang berikutnya saham itu boleh dibilang cukup terjangkau karena teman-teman bisa start investing modal 100.000 ke bawah gitu. Jadi bahkan di bawah 100.000 pun Anda sudah bisa. Yang penting kita mau atau tidak niatnya dulu teman-teman ya. Kalau tanya bisa ya bisa terjangkau. Jadi jangan lagi ada mindset bahwa oh saham mungkin hanya untuk orang-orang golongan tertentu, golongan-golongan borjuis gitu, orang-orang tajir melintir ya enggak juga gitu ya. Buktinya banyak anak-anak sekarang kok ya mahasiswa-mahasiswa ya, anak sekolah sudah mulai belajar atau mengenal investasi saham ya karena masih terjangkau itu ya sebetulnya ya dengan catatan terjangkaunya dalam artian ya kita tentu juga nanti melihat juga bagaimana proses perusahaan nggak sembarangan kita beli saham yang murah-murah tapi kalau kita bicara nominalnya bisa cukup terjangkau di bawah 100.000 rupiah teman-teman ya kalau kita beli saham satu lotnya gitu ya ke beberapa perusahaan yang terakhir menawarkan tingkat return yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan beberapa instrumen-instrumen lainnya tapi sekali lagi high risk dan juga high return teman-teman ya ada return yang lebih tinggi ada juga risiko yang tingginya dan tentunya ini menyesuaikan juga dengan kondisi global juga teman-teman ya jadi kalau kita ngomongin secara potensi bukan pasti tapi potensi tingkat return yang lebih tinggi teman-teman ya. Oke, berikutnya untungnya apa sih kalau saya mulai investasi saham? Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan dividen. Ini adalah keuntungan perusahaan yang dibagi ke teman-teman semua sebagai para investornya, ya. Jadi tadi kan kita bertemu di pasar modal antara calon investor dengan para perusahaan. Perusahaan butuh dana buat ekspansi, ya. Investor butuh wahana untuk coba investasikan uangnya ya dan ketika perusahaan sukses ekspansinya lancar jalan sampai target atau mungkin above target ya mereka mencetak laba yang besar, para investor akan kecipratan gitu ya dividennya. Makanya ini seringkali dibilang sebagai passive income ya. Nah, sering dibercandain cara ngebuat uang itu bekerja buat kita. Kita tidur, uang kerja, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita kerja pada umumnya kan ya waktu malam hari jam tidur kita tidur gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin uang bekerja untuk kita, ketika kita tidur ya uang itu akan tetap bekerja ya. Itu teman-teman ya. Sampai nantilah tibanya kita mendapatkan dividen atau passive income-nya. Yang berikutnya adalah capital gain, selisih harga jual dan harga beli. Let's say Anda beli saham A di harga 2.000, oh ternyata prospeknya bagus, perlahan naik sampai ke level 4.000. Nah, itu akan sisanya ketika teman-teman jual sahamnya ya, itu akan menjadi keuntungan teman-teman. Jadi capital gain gitu ya, selisih gitu ya, keuntungan ataupun kerugian nanti ada namanya capital loss juga. Kemudian itu tadi bicara soal money-nya ya. Kalau secara knowledge, Anda bisa mendapatkan pengalaman koneksi-koneksi baru ini lumayan ya dengan berpartisipasi di RUPS gitu ya. Salah satu contohnya ya. Jadi jangan minder, berapapun lot yang teman-teman punya itu berhak untuk datang ke rapat umum pemegang saham ya. Yang berikutnya, ini yang juga bermanfaat menurut saya adalah terkait dengan wawasan finansial bertambah teman-teman. Karena kenapa? Kita pasti akan tanda kutip dipaksa untuk belajar memahami gitu ya lakukan menganalisis ya
mengevaluasi dan akan membaca banyak-banyak teori-teori keuangan gitu ya dari berbagai tokoh-tokoh juga. Jadi mungkin ini akan jadi pengalaman baru mungkin ya buat teman-teman yang selama ini mungkin nggak banyak berkecimpung di economics market gitu ya. Tapi ketika Anda memutuskan sebagai seorang investor ya sedikit-sedikit Anda mulai belajar ya untuk memahami segala hal ya yang berkaitan dengan pasar saham nantinya teman-teman. Jadi ini nilai plus yang cukup cukup oke lah ya teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali keuntungannya baik secara materi maupun kita bicara non materi tadi teman-teman secara koneksi dan juga knowledge gitu ya, experience ya. Risikonya apa? Ada jelas besar jelas gitu ya. Yang paling fatal adalah kalau misalnya perusahaan itu pelit ya atau bangkrut ya teman-teman ya. Mungkin ini nggak berlangsung tiba-tiba aja, tapi biasanya nanti akan ada bermasalah yang akan muncul ya dari bulan-bulan sebelumnya itu bisa harus cermati ya, teman-teman. Kemudian jelas nomor satu nomor dua terkait dengan market ya risiko market teman-teman. Jadi market itu fluktuatif ya harga naik turun tergantung perkembangan terkini ya. Jadi sehingga ini bisa merujuk kepada selisih kerugian atau capital loss gitu ya teman-teman ya. Contoh bisa beli saham di harga 5.000 ternyata trennya jelek ya kondisi global juga jelek hingga terkoreksi hingga 3.500 gitu ya. Nah di posisi ini ketika teman-teman ingin menjualnya dan nanti dana tersebut menjadi capital loss. Yang berikutnya dari regulasi itu suspensi. Jadi regulasi ini membantu kita untuk mensuspend, memberhentikan sementara saham-saham ya mungkin ini mengandung unsur kecurigaan gitu ya teman-teman ya yang perlu dianalisa lebih lanjut ya. Kenapa kenapa naiknya biasanya yang signifikan naiknya signifikan udah bisa kena nih jadi hati-hati teman-teman. Jadi suspensi ini adalah salah satu tools yang cukup inilah untuk beli bursa ya teman-teman ya untuk bisa menjaga market kita teman-teman ya. Oke, tadi udah dibahas ya teman-teman ya. Oke, gimana cara minimalisirnya? Karena kalau dia mau invest, risikonya ada dan juga berat. Yang pertama, pakailah uang dingin. Gitu ya. Jadi, ketika teman-teman sudah memutuskan untuk invest, ya gunakan uang emang untuk investasi, bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, teman-teman. Lalu, kenali dan lakukan analisis terhadap perusahaannya, gitu ya. Jangan teman-teman hanya ikut-ikutan saja, tapi juga harus coba analisis mendalam ya terkait dengan perusahaannya. Jangan overhype, jangan FOMO, dan coba diversifikasi portfolionya. Jadi masuk diversifikasi itu kita bagi ke beberapa sektor teman-teman ya, usahakan nih, jangan ke satu aja teman-teman. Nah, ketika kita ingin mengambil keputusan investasi, dibutuhkan apa? Pemahaman dua ini, baik itu fundamental maupun teknikal. Banyak sekali perdebatan, mana yang lebih bagus, mana yang bisa lebih kerja lebih oke, kerja lebih duluan, ya keduanya sama-sama oke-oke aja gitu ya teman-teman. Tergantung balik lagi teman-teman pilih mana untuk mencoba mengoptimalkan sesuai dengan tujuan dari teman-teman. Jadi misalnya ketika Anda pilih fundamental ya, kita tahu fundamental akan banyak berbicara soal kinerja perusahaan, baik dari segi mungkin laporan keuangan, kondisi dari makro global, makroekonomi domestik gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi angka-angka yang ada dalam laporan keuangan nantinya teman-teman. Sedangkan teknikal itu lebih ke chart ya teman-teman ya untuk bisa membantu para sumber investasi ini yang mungkin ingin coba ready saham dalam jangka pendek gitu ya teman-teman. Tapi ini risikonya akan tinggi juga teman-teman gitu ya. Nah, oke, jadi fundamental teknikal keduanya sangat-sangat penting ya. Teman-teman bisa pilih salah satu atau mungkin dikombin keduanya ya. Yang salah adalah kalau Anda investasi tapi nggak melakukan analisis alias main asal pilih-pilih aja gitu ya. Mana yang kira-kira sesuai sama hati pilih gitu ya. Sama jangan. Anda harus melakukan tahapan ini dulu. Ya, teknikal fundamental. Belajar di mana sudah banyak sumbernya sebetulnya ya. Tapi kita pun juga buka ya untuk kelas pasti umum untuk membuka materi-materi pengenalan paling dasar tentang investasi teman-teman ya. Oke, jadi fundamental sekali lagi ngomongin bagaimana kinerja perusahaan kita, teknikal, ini kapan waktu jual beli itu ya teman-teman ya. Oke, nah tips and trick dari saya sedikit ya untuk nanti kita bisa memahami mana perusahaan yang bagus. Yang pertama itu kita kenali core business perusahaan ya. Dimana ini kita mulai dengan mengamati barang atau jasa sekitar kita gitu ya teman-teman ya. Karena siapa tahu barang-barang di sekitar kita itu punya ini ya teman-teman ya punya saham yang bisa kita belikan itu kita bisa memiliki kepemilikan jadi nggak cuma produk atau jasa yang kita own it tapi kita juga punya saham dari dari perusahaan-perusahaan tersebut teman-teman gitu ya. Oke,
Dan tentunya dengan ini kita dapat lebih mudah untuk memahami lebih lanjut ya teman-teman terkait dengan bisnis perusahaan tersebut. Kemudian pilih perusahaan yang profitable. Siap orang setuju, kita nyari company, nyari perusahaan yang profit atau bisa menawarkan keuntungan, gitu ya. Semakin tinggi profit dari perusahaan dari perusahaan, maka semakin tinggi juga peluang dan cuan untuk investor, teman-teman. Ya, jadi ini cukup menarik gitu ya. Kita cari perusahaan yang profit. Gimana caranya? Ya, kita bisa melihat ROI dan juga ROA, teman-teman. Ya, di mana secara umum angkanya kalau semakin besar semakin oke, gitu ya, teman-teman ya. Jadi cukup profitable juga nih teman-teman. Kemudian dari perusahaan yang utang yang rendah gitu ya. Nah ini kita bicara soal debt to equity ratio, dan juga debt to asset ratio, di mana semakin kecil makanya semakin baik. Ini maksudnya adalah ya, ya teman-teman ya, ketika kita mencari perusahaan kan harus untung gitu ya. Utang memang boleh, boleh-boleh saja untuk utang, tapi yang jadi counter adalah kalau misalnya nggak optimal, teman-teman. Gitu ya. Dimana fokusnya itu utang terlalu besar ya, nanti ya akan banyak ngegerus uang dari si perusahaan untuk membayar utang-utang jatuh temponya dulu gitu ya. Jadi utang boleh selama batas di batas wajarnya dan coba menjaga tersebut gitu ya. Dan coba melunasi ke kewajiban-kewajiban sebelumnya teman-teman ya. Nah, rasio-rasio tersebut bisa di lagi bisa di DAR maupun di DHR teman-teman ya. Oke, ya berikutnya adalah pilih saham yang murah tapi nggak murahan. Maksudnya di sini adalah eh, kita ibarat membeli barang diskon, barang branded diskon. Teman-teman bayangkan Anda datang ke suatu toko ya, mencari barang-barang impian Anda sebelumnya, mereka cukup branded dan teman-teman sadar itu harganya mahal gitu ya. Tapi satu ketika toko tersebut menawarkan sale besar-besaran gitu ya, yang dimana itu harganya sangat-sangat miring dan makin menarik untuk dibeli karena situlah nanti teman-teman bisa mendapatkan value tambahan gitu ya, teman-teman ya. Kita ya ibarat teman-teman beli barang untuk brandnya tapi diskon aja gitu ya, itu kurang lebih mirip teman-teman ya. Jadi cari saham yang murah ya, tapi jangan yang murahan ya. Cara untuk penelitiannya ada beberapa cara ya, paling mungkin Anda bisa coba ada dari rasio keuangan, price to earning ratio, juga price book value ya, dimana kayak kalau semakin kecil asumsi semakin murah gitu loh teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke diversifikasi portfolio ya. Di sini maksudnya adalah teman-teman jangan hanya fokus ya ke satu emiten saja ya. Sebenarnya Anda bisa coba bagi ke beberapa emiten, beberapa sektor agar apa portofolio kita bisa balance. Karena ada satu istilah adalah bond put your egg in one basket, teman-teman. Jadi intinya ketika kita ingin berinvestasi jangan fokus untuk ngambil eh, 10 saham gitu ya, dengan tone yang berbeda-beda, saham komu kemudian saham consumer, ketika adanya banyak gitu ya, suka-suka ya, tapi biar lebih optimal, pertama kebanyakan itu belum tentu cocok buat semua orang ya, karena lagi setiap orang punya waktu yang berbeda gitu ya, ada kuat dan khawatir malah nanti ke depan nggak kepegang karena saking banyaknya yang disimpan gitu ya, atau saham-saham yang dipilih dari berbagai macam perusahaan ya. Jadi untuk minimalisir risiko, better kita coba combine dari satu sektor ke sektor lain ya, namanya diversifikasi teman-teman, agar lebih optimal juga nantinya ketika satu mengalami turun lonjakan ya mungkin yang satu lagi cukup stabil gitu loh teman-teman gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita ngomong diversifikasi. Jadi intinya sekali lagi adalah kita coba jangan hanya fokus ke satu emiten, satu sektor aja, tapi coba dibagi ke berbagai sektor atau emiten, teman-teman, seperti itu ya. Oke, dari saya singkat aja. Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman ingin berinvestasi, itu bisa dimulai dari sekarang. Ya, yang penting teman sudah meniatkannya, oh ya, untuk mempersiapkan masa depan lebih baik tentunya teman-teman ya. Dan salah satu caranya adalah investasi di pasar Indonesia atau memilih investasi saham. Ya, kenapa saham itu sudah dijabarkan ya, ada beberapa keuntungan juga jaga potensi risikonya ya teman-teman ya. Dan tentu saya sedikit tips tadi membagikan perusahaan-perusahaan yang punya perusahaan itu adalah dari mananya ya, dari core bisnis perusahaannya, perusahaan profitable gitu ya, perusahaan dengan utang-utang yang bisa terjaga dan cukup rendah gitu ya, dan saham murah tapi nggak murahan alias secara value-nya oke, harganya diskon teman-teman, seperti itu. Terakhir diversifikasi itu wajib gitu ya.
Oke, dari saya sih cukup sekian ya. Di sesi satu hari ini teman-teman. Nanti sesi kedua itu akan ada bersama saya, Mas Ade ya. Sebentar, kita coba tanya dulu ya. Kita Mas Ade udah join atau belum? Teman-teman silakan ya, kalau ada pertanyaan boleh banget sampaikan aja ya di kolom Q&A-nya ya teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Ade ya, market so far ini masih cukup volatil ya. Hari ini Charlie juga cenderung masih cukup weak juga ya teman-teman ya. Tadi bahkan kalau kita coba cek market merah ya teman-teman ya. Ya sampai saat ini pun juga masih merah ya. Tentu di bulan-bulan April ini saya rasa akan menjadi cukup poin penentuan juga teman-teman karena selain nama kedagangan geopolitik kita juga menunggu atau menanti ya perkembangan dari MSCI nanti rencananya mungkin akan keluar pengumumannya di akhir April ya atau mungkin di awal Mei karena beberapa upaya-upaya dari regulasi regulator kita sudah mulai update lagi ya terkait kemarin juga dirilis high concentration list gitu ya untuk bisa membantu melihat bagaimana bagaimana atau saham-saham apa saja yang punya tingkat kepemilikan transaksi kepemilikan tertinggi itu ya teman-teman dan itu yang mungkin masih akan membuat market cukup volatil ya. Tapi hopefully ke depan ada berita-berita bagus ya. Kita udah cukup dalam nih ya. Dan hari ini saja per ini ya ini sudah nampaknya masih belum kuat untuk coba balik ke level 7.000-nya ya. Oke, itu sedikit sekilas saja. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa hadir setiap pagi di pukul 8 ya. Kita akan bahas market lebih detail sebelum market buka ya teman-teman. Oke, kita akan switch ke sesi kedua nanti sama Mas Ade untuk coba menjelaskan memberikan insight terkait dengan aplikasi iTrade ya untuk teman-teman semuanya ya. Oke, kita switch dulu sebentar ya. Oke, halo, selamat siang. Terima kasih Mas Andran untuk waktu dan tempat. Nah, kali ini kita akan masuk sesi 2 ya, Bapak Ibu ya. Untuk sesi 2 kali ini kita akan belajar tentang aplikasi CGS, yaitu CGS iTrade. Nah, kali ini saya akan membawakan yang versi web ya. Oke, sebentar saya sambil login. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk alamatnya adalah www.web.itrade.cgsi.co.id. Nah, tinggal masukin saja untuk user ID Bapak Ibu, saya akan masukin ya. Lalu klik login. Nah, ketika muncul invalid season, nah kita nggak perlu masukin lagi ya Bapak Ibu ya. Kita langsung reload di sini aja. Di pojok kiri ini kita reload page-nya. Continue. Hmm, oke.
Nah, ini akan langsung masuk ya ke halaman utama dari iTrade yang versi web. Nah, yang selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah harus input PIN dulu ya. Input PIN adanya di sini. Ada titik tiga di pojok kiri. Ini ada tulisan PIN. Masih warna merah ya. Kalau warna merah berarti belum di input. Terus kita masukin juga PIN-nya. Kita klik yang warna merah. Nah, di sini kita klik PIN Bapak Ibu. Jangan sampai lupa ya password dan PIN. Kita masukkan PIN-nya. Oke, kita cek lagi kalau sudah warnanya hijau berarti sudah login PIN-nya. Seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan dari yang pertama. Itu ada menu order book. Nah, di sini ada beberapa banyak ya. Ada saham, ada BP, Antam, BCA, Petro, Bumi, dan Telkom. Nah, kebetulan Bumi lagi naik, BCA lagi merah artinya lagi turun. Lalu ada Antam, Antam itu kuning ya, jadi nggak terlalu jauh. Lalu BP ini lagi kenceng nih naiknya nih 11% nih. Lalu ada Petro, Petro juga naik juga. Di sini naik 2%. Telkom juga naik tipis ya, 0,3%. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah untuk posisi order book ini. Nah, di sini ada open, high, volume, dan juga close dan low dan valuasi segala macam. Di sini untuk kita menambahkan informasi ya. Hari ini opennya di berapa? Di sini bumi BP contohnya open di 195, lalu high hari ini adalah 224. Nah, posisi sekarang berarti 216, 218. Berarti sempat 224 ya tertingginya ya. Lumayan ya naiknya. Lalu di sini ada valuasi, ada volume, valuasi itu dari rupiahnya 266 billion atau 266 miliar. Lalu volumenya 1,24 billion, 1,24 miliar lembar. Lalu yang selanjutnya low-nya ada yang terbawahnya sempat 191, jadi open 9195 sempat turun di 191 ya. Dan naik hijaunya hingga sekarang. Lalu closing kemarin ada di 196. Jadi closing hari sebelumnya itu 196. Nah, lalu yang di sini ada kolom lot, lalu kolom bid dan juga kolom offer. Nah, kolom lot ini adalah jumlah antrian ya, yang jual maupun beli. Nah, di satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, di sini kalau kita jual beli saham itu satuannya lot ya, minimal Bapak Ibu ya. Satuannya lot, jadi satu beli minimalnya itu adalah berarti 100 lembar. Nah, contoh di sini ada bidnya itu 216 harganya, lalu lotnya 210.586. Artinya ini ada antrian beli. Jadi membedakannya adalah bid itu untuk antrian beli, lalu offer itu adalah untuk antrian jual. Lalu ketika kalau mau beli dan jual langsung laku gimana nih contohnya? Nah, mari kita contohkan. Nah, di sini kita akan mulai belajar untuk jual beli ya. Nah, di sini ada kolom buy and sell. Ada huruf ya buy and sell. Ini B itu artinya bisa buat buy dan sell itu buat sell. Nah, teorinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu mau beli sebuah saham dan ingin langsung dapat barang, artinya nyarinya adalah antrian yang mau jual ya, jangan antrian yang mau beli. Misalnya langsung dapat barang, antrian mau jual udah posisi di offer. Jadi kalau saham BB ini ada di 218. Kalau mau beli dan langsung dapat barang, kita langsung klik B. Nah, berarti belinya di 218 ya. Tinggal kita input, masukin harganya mungkin satu lot, lalu tinggal klik buy. Seperti itu. Lalu ketika mau jual dan langsung laku, berarti kita carinya antrian beli. Antrian beli BP ada di 216 ke bawah. Artinya bid itu ada di posisi 216 ke bawah. Nah, kalau mau jualan berarti tinggal klik di 216 lalu arahkan kursornya ke tombol S. Nah, nanti otomatis sell tinggal masukin aja ya Bapak Ibu punya berapa. Jika barangnya ada di stock balance ini akan terisi jumlah lot yang Bapak Ibu punya.
Tinggal masukin saja harganya udah otomatis 216 lalu klik sell. Kita tidak perlu input PIN terus ya karena sudah tadi input di awal ya untuk PIN-nya. Nah, lalu ketika mau antri apakah bisa? Tentu saja bisa. Misalnya, oh saya mau beli deh ngantri BP deh di 208. Nah, 208 kan jauh tuh. Nah, misalnya saya mau bawa lagi deh 200 misalnya. Bisa diubah sendiri 200. Lalu misalnya kita ambil contoh beli satu lot. Nah, di sini akan tertera ya ketika diklik buy, lalu di sini ada konfirmasi. Lah harganya 200 beli satu lot berarti 100 lembar kali 200 220 ribu ya. Nah, itu langsung kita klik ah oke gitu seperti itu. Kita langsung klik oke ya. Kita contohkan nih beli BP di 200. Order terkirim. Nah, cara ngecek orderannya kemana? Nah, kita akan lihat. Jadi setiap kita habis input order itu bisa cek namanya di order list. Jadi jumlah orderan kita ada di mana aja itu adanya di order list. Caranya adalah klik di sini, klik titik tiga ya pojok kanan, lalu ke menu order. Nah, di sini ada banyak menu dan ada bisa manual juga ya, buy dan sell order. Nah, kita langsung masuk ke order list. Nah, ini ada nih posisi saya yang tadi beli ya. Ini real ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lagi coba ngantri beli BP di harga 200, kuantitinya 100 lembar atau satu lot. Nah, posisinya antri berarti posisi antri itu adalah belum dapat barang. Ketika dapat barang itu nanti akan berubah jadi match. Nah, ketika masih antri itu open ya posisinya. Nah, ini open. Kalau sudah dapat barang berarti nanti jadi match seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada menu amen dan withdraw. Yang paling penting ya, ini saya bantu jelaskan untuk yang paling penting dulu nih Bapak Ibu nih, amen dan withdraw. Nah, lalu jadi untuk amen ini gampangnya itu adalah untuk mengubah quantity dan untuk mengubah harga. Namun quantity hanya bisa menurunkan ya, tidak boleh menambah quantity. Untuk harganya bisa diubah berapa aja asal dalam jangkauan harian atau arah ARB harian. Lalu untuk withdraw sendiri adalah untuk hmm, membatalkan order. Misalnya, saya nggak jadi mau beli atau nggak jadi jual itu pakainya menu withdraw. Oke, kita akan coba dulu dari menu amen. Nah, ini langsung menu amen. Kita mau ubah ke berapa nih? Contoh, kita mau turunin contoh 198 harganya. Oke, langsung kita amen aja nih 198 kurang lebih di bawah sini ya. Nah, kita klik konfirmasi. Ini akan di amen ke 198. Klik OK. Seperti itu. Ini untuk amen. Nah, nanti orderan yang di 200 ke amen ke 198 total satu lot. Nah, ini artinya orderan yang harga 200 sudah nggak aktif ya, langsung ganti ke 198 yang orderan teraktif sekarang. Jadi ngeceknya itu adalah orderannya yang masih open posisinya, itu di posisi order list. Nah, lalu kita akan coba menggunakan tombol withdraw. Nah, kita klik tombol withdraw-nya. Ini ada BP, ada 198, ada satu lot. Nah, kita langsung klik aja. Jika order listnya banyak, tinggal dipilih di sini ya. Nah, karena cuma ada order satu, berarti kita langsung aja. Nah, withdraw order yang WP oke. Order terkirim dan sudah di withdraw atau dibatalkan. Jadi sudah tidak ada lagi ya yang posisinya open order. Nah, ini history order list ini akan muncul setiap hari, namun besoknya lagi akan berubah lagi menjadi balik awal ya. Oke, kita sudah belajar melakukan untuk jual beli. Nah, beberapa cara untuk melakukan jual beli adalah banyak ya. Namun tadi secara simpelnya adalah ketika Bapak Ibu sudah dapat saham, misalnya yang lagi naik apa nih, kita lihat di running trade deh.
Oke, ini bisa difilter juga dari running trade-nya ya. Saya contoh BP deh, saya mau lihat dulu deh, bagus nggak yang beli. Ini ada yang beli total lotnya ya di sini ya. Jadi nanti hanya orderan BP aja nih yang muncul. Ini berfungsi biasanya ketika mau trading ya. Kita mau ngecek nih, apakah ini rame yang jual beli atau tidak. Contoh Bumi, ya, Bumi rame juga tuh. Nah, Bumi harga 244. Nah, ini bisa difilter juga untuk running trade per saham dan juga semua saham. Nah, seperti yang saya bilang tadi untuk cara untuk jual beli yang selanjutnya adalah bisa dari kolom ini ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini ada kolom buy dan sell. Tinggal klik aja. Namun di sini bedanya adalah kita harus masukin lagi sahamnya. Jadi lebih lama ya. Ketik lagi sahamnya. Lalu harganya masukin lagi. Lalu 300 lotnya masukin. Dan itu membutuhkan banyak waktu ya. Namun ini selera ya. Enaknya seperti apa itu nanti akan eh, ter akan terbiasa. Oke, yang kalau misalnya langsung dari sini kan langsung kelihatan. Baik. Udah otomatis sahamnya ada, harganya ada seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada kolom sel dari sini juga sama, harus input saham dan juga harga dan lotnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke menu portfolio ya. Nah, menu portfolio ini ada banyak informasi. Nah, ini adalah mencakup saham-saham yang Bapak Ibu punya ya. Nah, di sini ada kode nasabahnya atau kode Bapak Ibu, kode klien, lalu nama. Lalu di sini ada klien info. Nah, klien info ini berhubungan dengan limit atau margin. Nah, di sini ternyata ada order list juga yang tadi sempat kita lakukan praktek ya untuk belajar jual beli langsung. Nah, yang paling penting adalah posisi klien cash ini Bapak Ibu. Kita harus tahu nih kita posisinya punya berapa, lalu eh, punya cash berapa, lalu punya saham apa aja. Nah, ini di atas ini adalah posisi cash balance. Cash balance ini adalah posisi yang sudah menjadi cash. Nah, jadi di bursa itu ada namanya adalah fitur T plus 2 atau sistem T plus 2 ya. T plus 2 ini adalah beli sekarang atau jual sekarang nanti dipotongnya 2 hari bursa. Jadi ketika Bapak Ibu baru jual beli saham nanti 2 hari baru dipotong ya uangnya atau misalnya ketika sudah menjual saham berarti 2 hari baru uangnya masuk yang bisa ditarik ke rekening tabungan Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini ada fitur cash balance di sini sudah T plus 2. Nah, balance ini adalah setiap hari kalau misalnya Bapak Ibu trading akan mengupdate otomatis. Misalnya jual dan beli selama 1 hari itu full, nanti akan kehitung netnya itu berapa. Misalnya hari ini jual atau beli. Ketika hari ini banyakkan jual berarti kan nambah nih cashnya. Tapi kalau banyakkan beli berarti berkurang. Seperti itu. Ini ada posisi cash balance. Lalu untuk total aset ini adalah total aset ada di total saham ditambah total cash yang dipunya. Di sini total cashnya, total asetnya ada 78.000, lalu cashnya itu 27.000, dan total saham yang di portofolio ini ditambah dengan cash, jadinya sekitar 78.000. Nah, ini unrealized posisinya dari presentase minus 11%. Nah, unrealized ini adalah saham-saham yang masih ada di porto, namun posisinya bisa untung, bisa rugi ya. Kalau misalnya minus berarti posisinya sekarang lagi rugi nih. Namun belum dijual, artinya belum kejadian rugi. Kalau nanti misalnya naik lagi dan berbalik untung, ya jadinya unrealized gain. Lalu ketika Bapak Ibu sudah jual, itu baru menjadi keuntungan atau kerugian sebenarnya. Nah, lalu di sini ada stock value. Stock value itu adalah posisi sahamnya aja di jumlah. Misalnya beli BRI, BCA posisinya
dijumlah semua dan itu posisi modalnya ya, bukan posisi harga market. Jadi stock value-nya ini adalah 57 ribu. Di sini ada market value. Market value itu adalah yang setiap hari bergerak. Artinya ini real time ya, ketika naik turun dan ininya pasti bergerak. Posisinya ada di 51 ribu, berarti lagi ada minus ya, ada yang turun nih. Kita lihat yang turun apa sebenarnya. Di sini ketahuan yang turun itu ada saham Zinc. Sedang minus 10 ribu atau 53%. Untung cuma satu lot ya. Nah, market value-nya dikurangin, stock value dikurangin market value jadinya minus. Jadi lagi posisinya minus nih Samsung ini. Nah, ini total keseluruhan untuk cara bacanya ketika di menu portfolio, Bapak Ibu. Oke, gampang ya untuk belajar membaca portfolio. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan belajar menarik cash. Bagaimana sih cara kita untuk mencarikan dana dari portfolio setelah menjual saham? Jadi setelah jual beli saham, Bapak Ibu tidak langsung masuk ke tabungan ya, tapi masuk ke rekening penampungan atau rekening RDN. Ketika daftar akun, pasti Bapak Ibu akan diminta rekening tabungan. Lalu ketika membuat akun juga akan dibukakan otomatis oleh sekuritas yaitu bank RDN-nya atau rekening penampungannya untuk rekening penampungan dana ya. Nah, RDN itu adalah rekening dana nasabah. Di sini kebetulan menggunakan Bank CMB Niaga. Kita ada beberapa ya, ada Bank BCA dan juga CMB Niaga. Lalu ini ada withdraw account. Withdraw account itu adalah bank tabungannya. Loh, kok mirip-mirip rekeningnya? Memang betul, memang mirip. Karena memang format dari CMB Niaganya seperti ini. Tapi yang membedakan adalah RDN ini tidak bisa buat transaksi harian ya. Hanya buat nampung dana saham saja. Lalu yang ini adalah bank tabungannya atau tabungan yang bisa buat belanja dan buat bayar segala macam. Seperti itu. Nah, ini untuk net posisi cashnya ya. Nah, ini ada 27 ribu. Kalau misalnya mau WD tinggal kita masukin aja. Kita masukin contoh 10 ribu. Nah, tinggal nanti klik withdraw. Nah, lalu masuknya untuk withdraw sendiri, input di bawah jam 10 akan masuk jam 1 siang kurang lebih seperti itu. Tuh kita ada dua sesi. Lalu jam 10 sampai jam 12 kita akan masuk ke sesi 2 jam 4 kurang lebih masuknya sore lah. Seperti itu. Oke, ini menu portfolio sudah, ini menu withdraw sudah. Nah, untuk order book sudah, lalu nah yang tidak kalah penting adalah kita akan belajar untuk menggunakan fitur ya, fitur yang ada di sini. Ini ada banyak ya fiturnya ya Bapak Ibu ya nanti bisa dieksplor sendiri. Kurang lebih seperti apa fitur-fitur yang ada di kita CGS. Lalu kita akan belajar fitur yang kali ini untuk chat dah yang paling penting ya. Yang lebih kita kan perlu analisa ya ketika untuk belajar teknikal. Nah, ini ada fitur chat. Nah, untuk fitur chat sendiri kita sudah upgrade ya Bapak Ibu ya. Kita sudah upgrade menggunakan dari TradingView. Nah, di sini contoh untuk scalping. Ini Bapak Ibu bisa setting-setting sendiri. Mau yang line atau yang candle atau yang bars. Biasanya sih orang pakainya yang candle ya. Nah, tinggal dicek aja. Contoh nih Bumi intraday-nya. Ada 5 menit, contoh 10 menit, 15 menit. Seperti itu. Ini menarik ya untuk cara belajar baca. Wow, candle 15 menitnya lagi posisi sideways. Ini yang contoh untuk Bapak Ibu yang belajar scalping. Nah, lalu kalau misalnya kita untuk analisa harian pakainya yang advanced historical chart. Nah, ini adalah candle daily ya, ini bumi candlenya. Sudah mulai rebound ya sejak kemarin waktu bantingan MSCI itu ya.
Kalau kita lihat supportnya ada di 200, lalu ada resist juga nih di 300. Kayaknya akan ranging atau di rank 200 300. Nah, untuk indikatornya Bapak Ibu bisa gambar-gambar sendiri atau bisa coret-coret sendiri ya. Ini banyak, ada lengkap lah di sini pokoknya untuk analisa chart seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada intraday, historical, market, dan segala macam. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri ya. Ini banyak sekali sih di sini. Ada bawaan, misalnya nih workspace 2, ini isinya chart. Jadi workspace 1, isinya misalnya nih order book. Oke, sudah dapat, misal BP. Kita masuk ke workspace 2, klik yang nomor 2. Tinggal kita masukin BP. Nah, ini chartnya. Seperti itu kita analisa, terus kita masuk workspace 3. Nah, ini buat melihat posisi top gainersnya siapa, lalu ini ada indeks-indeksnya ya. Lalu yang selanjutnya worksheet 4 itu adalah untuk jual dan beli. Jadi sebenarnya sudah diurutin dari sistemnya ya, dari defaultnya, mulai dari cari sahamnya, nomor satu, lalu analisa chartnya, lalu analisa marketnya, lalu keputusan jual dan beli, seperti itu. Oke, mudah ya. Ini adalah beberapa fitur-fitur yang wajib Bapak Ibu tahu ketika akan trading. Lalu yang fitur-fitur selanjutnya bisa dieksplor sendiri ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu aja sih dari saya untuk penjelasan tentang belajar iTrade untuk pada siang hari ini. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu yang sudah join semua. Sampai jumpa lagi di next kesempatan dan di kelas pasti selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.